selamat datang di 4 Back Football Podcast. Kembali lagi bersama gue Andre, Gua Ican, gua Kiting, dan gua Congor. Nggak ada yang aneh ya. Gak ada yang aneh. Kita cukup pede lah ya sama skuad timnas saat ini. Jadi ya nanti aja kita bahasnya pas di final kali ya, atau semifinal ya. Karena gue cukup yakin sih sama Indonesia. Menurut lu gimana? Tapi sebagai fans Inggris ya, Urusannya sama fans Indonesia. Inggris. Iya. menjadi fans timnas tuh sama kayak fans Inggris. Dapat harapan palsu mulu, maksudnya ya. Expecting bagus di harus awal. siap-siap kecewa aja. Nggak sebenarnya. objektif ya jadinya. Hah? Nggak objektif ya. Bukan nggak objektif, cuman terlalu banyak heartbreak gitu ya. Hahaha. Curhat dia. Iya, sebagai timnas enggak, fans tim Inggris, timnas Inggris. Tapi kan juara 3 Pak. Juara Inggris. 3 apa? Iya, juara 3. Juara cuma 1, Bray, sisanya mah kasihan aja. tapi Kamboja kemarin kira-kira bisa dijadiin patokan kekuatan Indonesia nggak? Belum sih kalau gua. Menurut lu belum? Kalau gue ngelihatnya secara permainan kolektif udah oke, finish. Ya kemarin itu kalau nggak salah peluang yang shoot on target tuh banyak banget, cuman akhirnya yang terkonversi jadi gol cuman 5 gol ya. Nggak sampai 50% lah. Jadi ya Mitchell Baker keren banget. Cuman gua masih ngeliatnya ya masalah klasik Indonesia lah. Penyelesaian akhir masih terburu-buru aja gitu. Iya. Cuman kalau dari segi permainan, passingnya oke banget. Tom Hay kemarin oke, terus Jenner oke, bahkan Donitri sampai ya semua oke lah. Cuman ya itu sih jadi kayak kita nyerang mulu, banyak peluang ke gawang Kamboja, cuman yang terselesaikan harusnya kita bisa menang 7 atau 8 gol sih harusnya. Anjir. Banyak ya. Banyak. Ya gue sepakat sih, memang kemarin beberapa pemain timnas ya walaupun memang tanpa mengurangi rasa hormat, Kamboja belum bisa menjadikan tolak ukur ya. Dan ya bisa dikatakan ini juga baru match kelimanya John Hartman. Jadi kelima. Jadi bisa dikatakan ya cukup menjadi ruang bermain lah ya kemarin tuh lawan Kamboja. Menjadi tim yang mungkin gak diunggulkan, ngelawan timnas yang secara squad dibilang full tim juga kemarin enggak. Kita nggak ada kiper yang biasanya bermain. Akhirnya kemarin Nadio yang menjadi kiper, walaupun dia menyumbang 1 gol ke gawangnya sendiri. Itu kurang konsentrasi aja. Itu kurang konsentrasi. Jadi ya menurut gue kemarin ya gue setuju sama Pacong. Kemarin semua pemainnya cukup baik sih. Bahkan gue pribadi yang mungkin bukan fansnya Eliano, ngelihat Eliano kemarin lumayan oke lah ya, dia di sayap kanan sama Beckham. Nah itu harus diuji lagi kan. Iya. Ini Indonesianya yang bagus atau Kambojanya yang terlalu jelek? Yang belum diunggulkan kali maksudnya ya. Tapi harusnya secara sih taktikal gitu loh. Harusnya kita on par lah sama Vietnam sama Thailand, harusnya on par, maksudnya selevel lah kita. Harusnya. Harusnya. Banyak yang bilang sih netizen Indonesia udah nggak di situ. Kita udah 50 ya. Kita di kolam Piala Dunia kita harusnya main. Jadi AFF Terlalu tuh kayak trofi. Yakin Pak. Yakin Pak. 4 tahun lagi kita mungkin masuk. Kalau transisinya kemarin dari ST langsung ke Johorman gue setuju. Bagus. Cuman ya. Kan kemarin kan sempet macet lah ya Indonesia, berkata mah ketilang. Ketemannya gitu. SpongeBob itu. Iya, ketemu temennya SpongeBob tuh jadi pelatih. Bapaknya pemain Bournemouth. Jadi ya cukup ya bisa dikatakan ya, tapi gue secara garis besar setuju sih. Maksudnya dari segi striker juga akhirnya kita punya striker jangkung yang efektif. Terbukti Mitchell Baker kemarin di debutnya dia berhasil menciptakan hat-trick. Salah satunya terbukti dari heading. Yes. 2 gol, sorry. 2 gol terbukti dari heading. Jadi gue cukup bangga sih, kayak mungkin terakhir kalau kita bicara header-headeran di Indonesia Bambang Pamungkas. Dan itu mungkin 15 tahun yang lalu. Iya sih? 15 gitu kan. Iya 15 tahun 2000 lalu. ya, enggak justru 2000-an ya. Iya 2010, 2011, 15 tahun lalu kurang lebih. Jadi sekarang punya Mitchell Baker tingginya 198, lebih tinggi dari Elkan Bagot, lu bayangin. Jadi gue cukup bangga lah sama timnas kemarin lawan Kamboja. Bisa jadi back juga deh ya. Kiper juga bisa kalau setinggi itu mah.
Itu Bambang bertingkat 2 juga kayaknya nggak sampai. Bambang gitu. Tapi kalau dari gua yang paling penting sih polanya ada gitu Ya, loh. sepakat. Mereka ngerti mau ngapain gitu. Ya, Oh, sepakat. kita mau nggolin nih. Jadi tujuannya jelas gitu loh. Secara individual dan kolektif itu bagus lah gitu. Sepakat gua. Dibanding tadi gua lihat sebentar Malaysia dan Laos tuh kurang berpola ya. Dari segi Harimau. permainan ya. Harimau Malaya. Berslipper ya itu. Berslipper tuh. Mohon maaf, Harimau Malaya kurang berpola ini. Kurang harimau loh. Itu pasti gue klip ini nanti nih. Siap-siap diterkam Garuda. Dari langit. Kita mungkin lanjut ke update dari klub kita masing-masing. Kita ngebahas tentang yang sudah berlangsung ya, dari transfer dan pre-seasonnya dari masing-masing tim jagoan. Mungkin dari siapa ya? Dari Pacong dulu deh, dari Liverpool. Bilbao belum. Ini karena beritanya paling dikit nggak Bilbao aja dulu. Kita Ya udah oke. Dari Athletic Bilbao, dari Bas nih, Kiting kiranya ada update kah terkait transfer atau pre-seasonnya kemarin? Aduh, mungkin dari 4 nama ini Bilbao mungkin yang nggak terlalu sebesar 4 tim ini Andre ya. Iya, oke. Kita sadar diri juga, jadi paling berita yang paling Gua search Athletic Club transfer news. Nggak ada. Cuman ini nih ya. iya, cuman ini yang bisa. Itu juga bukannya masuk, keluar ya. Potensi keluar bukan masuk. paling ini sih Andre. Jadi kan emang Kasihan. performa Spanyol kemarin itu kan bagus ya lini belakangnya ya. Sepakat. Duet Kubarsi dan Laporte ya. Walaupun nggak ada yang masuk ke FIFA World Cup tim ya. Kemarin yang masuk tuh malah Kubarsi doang. Kubarsi. Kubarsi sama Lisandro Martinez kalau gue nggak salah. Iya, oh iya betul. Ya, jadi ya kayaknya ini ada rencana Barca untuk narik Laporte dari Bilbao, ngeduetin Kubarsi. dengan Kubarsi. Pasangan Spanyolnya ya. Itu. Padahal kalau menurut gue di belakangnya Barca juga masih oke lah, masih ada Eric Garcia. Ya. Terus apa lagi ya backnya? Ada back mudanya juga seingat gue ya. Kunde. Tapi butuh Kunde, Araujo. Ya, Kunde kanan butuh sih. Araujo. butuh arahan dari Laporte kayaknya. Walaupun Araujo kemarin tuh nggak tahu ya, gue kalau ngelihat dari teman-teman gue yang fans Barca sih agak gede ya sama Araujo. Nggak suka, ya. Iya. Apalagi si Abdul ya. Agak personal mas. Mereka nggak kenal siapa Abdul. Ya kan berarti masih ada backnya tuh masih ada. Christensen. Andres Christensen ya udah Masih ada dia. Iya masih. Gerard Martin juga masih oke kan. Eric Garcia. Tapi masih muda-muda loh. Ya sebenarnya kan ya Araujo yang paling senior 27 tahun. Itu juga dibenci sama fansnya sendiri, setahu gua. Iya, jadi memang kayaknya butuh komando sih. Iya, Andres Christensen aja 30 tahun itu. Ya, tapi ya kepake nggak kepake kan? Iya. Siapa? Christensen. Iya. Jadi pertanyaannya ini kalau Laporte-nya keluar, Pacong. Siapa penggantinya? Siapa penggantinya? Nah, lu sebagai ahlinya Barca, ahlinya Bilbao, lu kan Bilbao. Apakah pemain-pemain akademinya sudah siapa nih calon pengganti Laporte nih kira-kira? Menggantikan nih. Lafonte. Makanya coba Iker Munain. Mungkin kita pasang 3 back aja. 10 pemain aja kayaknya. Kayak Inggris kemarin Tuchel. Kuansah ya. Kuansah. Emang kita mah dari awal 10 pemain. Enggak Kuansah, enggak kehitung biar Laporte 11 itu 32 tahun deh. Nah, iya terus backnya ada Vivian tuh sebenarnya juga bagus kan dia inti. Iya, dan Vivian. Aitor Paredes juga bukan ya menurut gue nama yang oke lah. Gitu kan. Cuman si Yeray Alvarez sama Unai susah banget nama-namanya aja ya. Bercice juga udah cukup berumur tuh. Egilis. Ya harus, tapi kan Athletic Club ini kan namanya bukan sebutan resminya bukan Athletic Bilbao sebenarnya. Apa tuh? Athletic Club. Athletic Club. Athletic Club de Bilbao. Oh, de Bilbao. Jadi from Basque. Bombastis. Harusnya sih kalau lihat biasanya trajectory mereka yang suka memainkan lulusan-lulusan akademinya sih harusnya
harusnya ada Aman nama-nama aja yang ya. Ya terbukti maksud gue secara sejarah juga dia nggak pernah Terdegradasi. terdegradasi. Jadi ya Iya, mungkin benar. Bisa, mungkin Dar. Itu yang lu banggakan, Dar. Itu yang gue banggakan itu ya, yang salah membanggakan. satunya. Di luar dari Barca dan Madrid ternyata Athletic Club yang nggak pernah juga terdegradasi. Jadi mungkin itu satu hal yang bisa lu banggakan gitu dari Iya sih, Athletic Club itu ya. sih yang cukup gue banggain itu. Mereka nggak pernah terdegradasi. Dari tahun berapa Ting kalau boleh tahu suka Athletic Club? Baru tahun lalu. Taunya setelah lu suka ini dia degradasi, Dar. Takutnya. Masa tiba-tiba pindah ya? Tapi emang Barca tuh menurut lu gimana sih? Maksudnya dia tuh kayak, Barca. ya, jadi kayak penghancur tim-tim mediocre Spanyol nggak sih? Maksudnya semuanya diambil gitu. Sebenarnya Barca La Masia-nya juga bagus ya. La Masia Masia, Iya, bagus. tapi memang dengan keadaan ekonomi mereka, Indis Iya. ekonomi. indeks ekonomi jadi memungkinkan untuk mengambil pemain di dalam Liga Spanyol aja gitu loh. Oke. Ya marquee signingnya juga kemarin udah keluar kan ya buat si Anthony Gordon. Gordon itu Gordon. markinya tuh. Menurut gue sih Gordon marquee-nya terus markinya. Karim Adeyemi sama ya dua itu ya. Iya dua sekitar itulah ya. Kanan kiri cepet gila itu Barca. ya. Kencang banget dua-duanya. Gordon sama Yamal sih oke lah. Terus Iya. ya mereka juga ada potensi kehilangan Ferran Torres kan sebenarnya. Iya betul. Baru mana ya Ferran Torres? Kayaknya diincar sama PSG deh. Oh Seingat iya, gua, benar. diincar sama PSG. Tapi lagi viral tuh katanya dia gay. Itu kan foto yang dia sama si Laporte itu. Oh iya Bukan, benar. bukan Laporte. Itu Pedri ya? Oh, bukan. Fermin Marco Alonso. ini Atletico yang gondrong. bukan Fermin Lopez ya? Diego Simeone. Lorente. Lorente. Marcos Lorente. Ya cuman itu udah ditepis sama si Llorente langsung kan. Dia bilang gue beristri, dia juga kalau nggak salah si Ferran Torres punya pacar dan gue punya anak. Ya gue sih nggak tahu. Cuman kalau gue sih nggak tahu gimana perasaan Ferran. Cuman kalau gue kayaknya itu bukan gay deh, itu emang friendship aja gitu. Oh. Udah ada statement kayak gitu sih sebelah dari Marcos Llorente. Jadi gitu aja Kiting ya paling update dari Athletic Bilbao ya. Itu doang paling dari Athletic Bilbao ya yang bisa gue beritakan ke kalian. Laporte keluar ya. Laporte keluar. keluar, nggak tahu siapa yang masuk. Mungkin Oke John dari Persik Kediri. Oke, lanjut kita sekarang ke Liverpool. Apa yang terjadi nih Pak Congs dengan Liverpool? Pasti sekarang banyak yang secara terjadi squad? di Liverpool sih. Ya, mungkin ada update. Ya sebenarnya kalau dari pertandingan friendly pertama Liverpool kan kemarin menang 4-2 tuh sama Sunderland. Kalau gua nggak sempat nonton full sih, gua nonton sekilas dan gua lihat dari atau nonton juga dari beberapa analisisnya Liverpool gitu ya. Ya katanya sih permainannya menurut gue juga dari permainannya Iraola sih yakin ya bisa ada tanda-tanda yang meyakinkan lah gitu. Dibandingkan sama Arne menurut gue pergerakannya pemain Liverpool udah jauh lebih mendekati ke eranya Jurgen Klopp yang lebih pressing, lebih cepat gitu. Ya cuman kendalanya sekarang gua terus terang deg-degan karena satu penggantinya Mo Salah belum ada. Walaupun sudah dapat Victor Muñoz ya sebenarnya, cuman Muñoz tuh sebenarnya lebih banyak lah ya. Ya lebih banyak beroperasi sisi kiri juga dan belum IPL proven juga. Tapi musim lalu Muhammad Salah juga kurang bagus sebenarnya. Ya musim lalu cuman kalau tarik panjang ke belakang belakang kan dia pemain salah satu pemain kunci lo lah. pemain kunci Liverpool kan. Terus juga Van Dijk juga yang sudah makin menua, Liverpool belum ada tanda-tanda pergerakan beli back walaupun beli Konate back. akhirnya juga cabut. Cabut malah. Konate dicabut gitu kan. Ya ada Giovanni Leoni sama siapa Jeremy Jacquet yang baru dari Rennes, cuman ya masih belum meyakinkan juga sih menurut gue. Maksudnya perlu pembuktian juga ya. gitu kan.
Ini karena mungkin Liverpool kemarin udah belanja gila-gilaan kali ya? Ada yang bilang gitu karena Isak ya. Iya. kemarin kan Isak terus Banyak juga kan. Ekitike, Ekitike, Florian Wirtz, Wirtz, Frimpong, Frimpong. Velasquez Kes gitu kan Iya. udah lumayan itu Terus katanya mau beli Barcola. anjing. Oh ya katanya kirinya mau diganti sama Barcola kan? Ya, Barcola di kanan. 140 juta Tapi di Prancis kiri ya? bisa kanan kiri sebenarnya kan Oh, gitu. tapi 140 juta pound Ya 100 bisa juta lah, itu Liverpool Too much lah ya kaya buat mah. Barcola. menurut Menurut Isak gua, aja bisa dibeli. kalau punya duit segitu mendingan ngambil menurut gue ya mendingan ngambil Olise kalau punya duit segitu. Wah. ngikutin race Madrid lo ya. Hah? Ngikutin race Madrid lo ya. Iya, cuman ya maksudnya gue Barcola oke lah, cuman kalau untuk menggantikan posisinya Salah dan uang yang dikeluarkan sebesar itu, menurut gue mendingan dipecah menjadi 2 atau 3 signing gitu yang pemain muda yang punya potensi menurut gue ya, daripada menghabiskan uang sebesar itu buat satu Iya. pemain kayaknya sepakat. dan belum teruji secara penuh lah. Karena juga semua pemain belakang lu akhirnya bisa dikatakan 80% cabut. Konate cabut ke Madrid, Van Dijk sudah menua, Robertson pindah ke Tottenham Hotspur. Mending kayak Chelsea ya beli Pendapat lu terkait Henderson pindah ke Chelsea, Pak beli Congs? pemain-pemain tua ya. Kalau dari gue ngerti kenapa Chelsea ambil Henderson ngincer Henderson dan juga Welbeck ya. dan juga Xhaka. Kalau Xhaka kayaknya sih nggak Belum. pindah deh. Belum ya? Nggak jadi. Cuman ya ini masih rumor kan Welbeck sama Henderson. Cuman gue mengerti kenapa Bluko dan Xabi Alonso ya pengen ngambil Henderson sama Danny Welbeck. Mereka butuh stabilitas di ruang ganti sebenarnya kan. Butuh satu pemain yang bisa set the example lah buat para pemain mudanya gitu Karena kan. nggak ada pemain tuanya juga ya. Dia nggak ada pemain senior ya. Siapa ya? Sebenarnya Enzo. Siapa lagi? ya yang Kaptennya Xabi aja Alonso Enzo. tua. Masa Xabi Alonso-nya? Pelatih. Oh, itu pelatihnya Iya ya? kan nggak ada ya, setahu gua. Iya. gue juga paling senior tuh siapa ya? Kaptennya aja Enzo. Caloba ya kan ada kemungkinan mau dijual juga Caloba. Oh iya betul. Trevor sama Nathan Caloba ada kemungkinan Iya. Cucurella sih ya paling senior. Cucurella udah cabut kan ke Madrid. udah pindah Mas dia ke Madrid. Udah bikin tato loh dia. Iya. Tato ya De La Fuente ya. Pelatihnya siapa? Pelatih Spanyol. De La Fuente Juara ya. Juara sama Piala Dunia. Karena salah dia tato malah tato De La Fuente spaghetti. Tato spaghetti. Tato spaghetti. Salah Mas, De La Fuente bukan De La Fonte, beda. Ada baksonya gitu, ada bakso. Ada bakso. Ya, Apa Liverpool memungkinkan nggak punya transfer kayak Chelsea gitu? Beli marquee signing 1 misalnya. ya gue sih kalau marquee signing gini, kalau gue kebutuhannya Liverpool bukan satu. Ya penggantian Salah sama pelapis di lini belakang. Kalau lini tengah menurut gue masih aman lah karena Gravenberch sama McAllister masih oke menurut gue. Terus nomor si Szoboszlai juga masih ada si Florian Wirtz kan yang bisa ganti-gantian. Sayap kirinya juga masih ada Gakpo dan ada Rio Ngumoha gitu kan. Nah, sayap kanan nih. Walaupun kemarin Chiesa mainnya oke ya. Chiesa terbilang main oke, cuman ya butuh satu orang lagi yang bisa ya walaupun ada Victor Muñoz, cuman gua rasa butuh satu yang secara star power-nya tuh bisa menjadi penerusnya Salah lah. Firmino udah dua, mau ngapain? balik lagi nggak ada kemungkinan ya. Fernando Torres sekalian aja. Kalau berandai-andai Pak Cong. Luis Diaz. Kalau berandai-andai aja dulu nih. Siapa yang memenuhi kebutuhan Liverpool? Saat ini. Kalau gue lini tengah gue ya pasti pengennya ya Boadi ya. Siapa? Boadi. Gue juga pengen itu sih. Boadi itu kemarin mau kemana ya? Gue lupa lagi. Maroko. Arsenal. Enggak, mau kemana dia? City ya? Iya, dia mau City betul. Bukan Arsenal ya? Arsenal aja lagi. Ntar Arsenal belakangan. Gue sih pengennya Boadi. Kalau di lini tengah, kalau Budibio nggak mau Budibio. Budibio beli tiket. Kan Buadi nggak bisa, Budibio paling. Baru revamp sih, Budibio sih ada lagi sekarang. Iya sih. Kalau sayap kanan sih gue sebenarnya
yang gua ngelihat cara mainnya Pas, cocok. pas dan bahkan lebih bagus dari Salah sih sebenarnya Olise. Polisi lagi deh. Karena Dia Olise bisa lagi nerima bola dari bawah terus bisa dia bisa cut inside, dia bisa bisa kali segala ya, macam gitu kan. bagus Menurut bagus. gua itu kalau Barcola sih menurut gua ya kalau emang bisa ngambil Barcola ya oke, cuman kalau harganya segitu menurut gua kemahalan banget. Iya, iya. 147 Lagi gua digoreng lupa banget pound atau aja sih menurut gua Barcola tuh. Karena kemarin juga ya di Prancis bagus, tapi nggak yang sampai kira harganya sampai 140 juta buat ya gua. karena kan dia juga pasti gantian sama Desiree Doué kan. Ya, mendingan di Tuh. Desire 2 malah. Iya. Hah? Mendingan di Desire Doué sih 2 kayaknya nggak akan dilepas sama PSG. PSG. Ya. Wonderkid. Nah, Barcola itu si kanannya Olise itu yang cukup kaget ya. Maksudnya dia mau ke Madrid itu Bayern rela gitu. Tapi kayaknya sih nggak dilepas sama Ditolak kan? Munchen sih. Iya. Ditolak. Kayaknya sih nggak dilepas makanya akhirnya Munchen kan Madrid akhirnya beralihnya ke Diomande. Oh iya betul, Iya. betul. Iya, iya, iya. Itu tapi ntar kita bahas start tuh ada itu sendiri Ya, tuh. karena emang sama juga Madrid. masih rumor ya, belum here we go dari Fabrizio Romano. Cukup tentang Liverpool, mungkin kita sekarang masuk ke Manchester United. Gimana Dre? MU Dre? Aduh, Manchester United nih. Menarik karena besok Liverpool lawan Wrexham. Kita lihat apakah menang. Karena terakhir MU lawan Wrexham, friendly pertamanya kalah 0-1. Ya, tapi kan nggak pakai ya majority Iya, kalau young player lah, pemain muda kan. di babak kedua. Babak pertama tuh hampir semua pemain quote-unquote lapis keduanya MU itu ada. Bahkan kayak Andre Santos kemarin debut di situ. Terus depannya Zikri masih dipercaya walaupun akhirnya dibuing kemarin karena permainannya kurang banget waktu lawan Wrexham. Sampai akhirnya kemarin di laga uji coba kedua MU menang 5-0, 5-0, 5-1 ya gue lupa 5-0 kalau nggak salah. Lawan Rosenborg, anjay. Permainan yang cukup menjanjikan buat gue, tapi kembali lawannya Rosenborg dan ini friendly. Jadi belum bisa dikatakan akhirnya skuad MU juga menjanjikan sih, karena dari transfernya pun kemarin baru ngambil siapa namanya Andre Santos yang gue rasa, maksudnya menurut gue kemarin secara permainan belum yang gimana-gimana, masih bisa dikatakan mediocre di MU di 2 match pertama. Zong lagi, Amsyong. Kalau Zong enggak sih, cuman mediocre aja. Jadi bagus banget enggak, jelek banget juga enggak. Terus ya Tielemans belum main. Jadi gue nggak tahu kira-kira. Tielemans bagus sih. Iya, jadi gue nggak tahu keseimbangan tim di tengahnya kan seperti apa. Lalu mungkin yang akan menjadi calon marquee signing MU kan rencananya Manu Kone ya. Manu Kone atau belakangnya kiri akan beli Lewis Hall sebagai yang nggak tahu sebagai pengganti atau pelapisnya Luke Shaw. Cuman jadi pertanyaan gue kenapa ya nggak beli bek kanan? Ini Dalot terus diganti loh Nggak mas. usah lah. Hah? Dalot udah jago. Dalot terus diganti loh mas. Dalot udah jago. Mas harus diganti Dalot mas. Udah the best lah pokoknya, bek kanan terbaik di seluruh Jagat raya itu. universe itu bukan planet bumi lagi tuh. Di Portugal aja kagak kepake mas, diganti Cancelo dia. Kalah dia sama Cancelo. Tapi yang pemain Arab. Ngelihat performanya Tielemans kemarin nih Di Piala Dunia dan di Aston Villa, menurut kalian ini Harusnya MU kayaknya scam nih kayaknya ke Aston Villa. Menurut kalian Itu gimana? good Penipuan, deal sih. MU menipu Aston Villa kayaknya. Hah? Nipu Aston Villa deh. Jadi ini scamnya tuh gimana sih konteksnya? Jadi maksudnya MU kena scam sama Aston Villa. Enggak, MU yang nipu Aston Villa MU dan yang membeli nipu Aston Villa. si Loh tapi kan Tielemans. itu emang secara kontekstual. Nih dari yang gue baca ya. Yuri Tielemans tuh waktu masuk Aston Villa memang dianya sendiri dan manajemen personal yang mau bikin dia punya release clause sebetulnya. Jadi emang itu yang membuat si Yuri Tielemans tuh secara garis besar gue suka main di Aston Villa dan sebagainya, tapi gue tetap butuh challenge baru for the higher level. Makanya secara kontrak dia tetap memberikan release clause di kontraknya di Aston Villa. Itu yang mungkin missing dari klub Premier League yang lain yang kebetulan kecolongan sama MU menurut gue. Akhirnya MU bisa ngebaca itu, ngeliat situasi itu, makanya release clause-nya dibayarin kan. Oke. Gitu sih menurut gue. Jadi kayak kemarin tuh smart signing aja dari teman-teman MU buat ngambil Yuri Tielemans.
Tapi kalau dilihat dari performanya yang bukan performanya, maksudnya ekspektasinya kiranya performanya di MU, menurut gua seharusnya kalau dia bisa akrab sama Bruno Fernandes, Harusnya bagus harusnya jadinya. bagus, betul. Tapi jangan lupa dari segi permainannya dia itu kan pemain nomor 6 ya secara garis besar. Ada Kobbie Mainoo yang sebetulnya selama ini seharusnya bisa Tapi enggak digadang-gadang lah, gantiin Kobbie itu lebih Casemiro. nomor 8 sih kalau Tapi Kobbie. Enggak. Tielemans ini Iya, udah melewati masa peak-nya nggak menurut lo? Enggak lah, masih 29 sih menurut gua. 29 sih menurut gua Masih seharusnya lagi di lagi di eranya. puncak, lagi di Iya. puncak. Menurut gua lagi di eranya sih. Seorang gelandang gitu. Dengan catatan dia nggak cedera ya. Hmm. Kalau dia cedera mungkin akhirnya bisa ngerusak karirnya tuh. Tapi kayak kalau menurut gua, itu yang terjadi pada Mason Mount kan? iya, tapi Lagi kalau bagus menurut gua banget di tiba-tiba Aston cedera. Villa itu peak dia sih. Gua nggak tahu di MU seperti apa sih, tapi Iya, dia Dia bisa sedang- ngebuat Aston Villa juara Europa League kemarin mungkin bisa jadi satu alasan yang masuk Iya. akal sih. gue cukup ngikutin dia dari Everton. Wah, ini bagus. Oh, Everton Emang dia juga. Everton? Iya, sebelum Aston Villa. Emang iya. Oh iya betul. Oh iya. Iya betul. Leicester. Oh, Leicester. Leicester. Iya Leicester. Leicester. Biru Leicester. juga sih di kepala gue, sorry. Biru juga. Iya, iya. biru juga. Leicester apa Everton sih, Dur? Leicester. Leicester. Coba Eranya Ranieri dia salah satu pemain kunci Ranieri. Enggak. Iya benar. Kemarin Iya dong. enggak Iya, dong. waktu juara kan Enggak. emang gak ada Tielemans? Enggak ada Tielemans. Oh berarti salah gua, maaf. Drinkwater. Ya ini Drinkwater. Itu ke Chelsea kan. Itu juga dulu pemain MU. MU juga ya? Dia dulu akademinya MU. Iya. Drinkwater tuh. Oh, tapi Aston Villa-nya dapet King. Garnacho. Itu juga menarik. Apakah Aston Villa kena scam oleh Chelsea? Seperti Chelsea kena scam oleh MU? Jadi Aston Villa ngejual Morgan Rogers 117 Ya, pound. 118 dong. Dia kan ngalahin si Elliot Anderson. Oh Iya. iya, Leicester dia, Dur. Terus Dari duit Morgan dari Rogers. duit Morgan Rogers, Aston Villa akan membeli Garnacho sekitar 35 Sampai 40 ya gue lupa. 40 Iya. pound. Kena Sisa- scam emang. Sisanya 60 atau 70 juta tuh mau dipakai buat beli Nicholas Jackson. Itu juga. Ya tapi ini yang menarik dari Aston Villa mungkin karena gue ngeliatnya Unai Emery tuh bisa melakukan magis atau magic kepada Terhadap pemain yang kita nggak kenal ya. Iya. Itu yang Tapi kayak kalau Nicholas Jackson kan kalau nggak salah pernah bareng sama Unai Emery pas lagi di Villarreal ya kalau nggak salah. Villarreal. oh, Tapi tetap aja bukan nama yang Iya. dari antah berantah gitu kan. Iya. tapi kalau Tiba-tiba dilihat bisa mencuat gitu. pemain tangannya berarti kopong semua ya. Maksud gue Tielemans cabut, Morgan Rogers cabut. Kira-kira ini siapa tangannya? Malah beli Garnacho sama Nicholas Jackson di depan. Tiba-tiba Garnacho jadi bagus. Jadi back mungkin siapa yang tahu? Kita nggak ada yang tahu ya teman-teman. Setahu gue dia masih punya Buendia. Buendia. Oh iya, ya, kan? Buendia. Tapi dia udah tua bukan? Udah sih, udah lumayan. Tapi dia dari tua. Argentina, Dar. Tuh Di Buendia di bawah. Argentina, Buendia umurnya 29. Ada Sama Onana juga dia salah satu DM yang bagus sih menurut gua. Onana ya? Iya. Onana. Tapi masih cedera sampai Iya, Maret 2027. ACL. kan? Aja. Terus nah ini Oh, Garnacho Johan udah- Mozambi loh. Monzambi dia baru masuk ya? Oh, Iya. bagus dari Swiss. Kemarin cukup bersinar di promising. Piala Dunia. Ya, betul. Siapa Mazambi nih? Monzambi. Monzambi. Mazambi. Oke. Dar, gue bikin kuis loh soal Manzambi. Lo nggak inget dia? Lo nggak inget sama sekali dia? Gua kan selalu kalah di dalam kuis-kuis itu. Manzambi dong. Masih ada Ross Barkley juga. Aduh gila itu orang. Oh iya. Rosberg. Masih Tapi hidup ya. senior deh ya. Ya dia senior lah ya. Gitu, ada Joao Gomez dari Brazil. Ya sebenarnya di tengahnya juga masih oke lah, apalagi kalau Lucas Digne cabut ke PSG kan? Hah? Lucas Digne Ininya Dinya cabut. PSG. PSG. Ada Balik lagi dong. PSG dia. Cabut ke Harusnya PSG. dia bukannya ke klub yang itu. Kagak dia ke PSG. Iya PSG kan ya? Iya PSG. Lucas Digne ke PSG betul. diincar sama yang gue tahu diincar sama PSG, cuman nggak tahu Belum. apakah udah. Udah kemarin udah here we go. Oh iya. Heeh. Harganya murah cuma 18 gitu kalau gua nggak salah. 18 rupiah. Iya. Dikasih 1.000 kembali banyak. Jangan lupa Beckham masih ada Victor Lindelof. Iya baru beli dulu ya. Enggak Udah ada musim lalu ya, musim lalu ya. Ada Konsa juga. Back Kalau satu back timnas Inggris harus yang cukup bersinar. di final sih. di Premier League musim lalu. Bukan di Piala Dunia ya. Jadi gimana nih Garnacho? Bakal nyetem gak kira-kira nih menurut kalian? Nggak tahu sih gue, cuman yang gue bilang tadi pendapat gue sih
Unai Emery tuh punya Iya. sentuhan magis secara Iya, iya. personal yang bikin setiap pemain tuh mungkin jadi bagus di Tapi Hmm. mungkin ada pengaruh pelatihannya. bahasa juga, Der. Garnacho Spanyol ya? Spanyol, Unai Emery Spanyol, Enggak, maksudnya dia Argentina, Argentina. iya, Berbahasa bahasanya Spanyol. bahasa pakai bahasa Spanyol. Iya, iya, iya. Cuman gue nggak pernah ngeliat Garnacho yang gimana sih, jadi gue Gua awalnya pernah ngobrol sama Pak Congs di kantor kayak Garnacho itu salah satu wonderkid buat gua. Sebelum akhirnya dia Dikantongin Asnawi. Gua kepikiran itu gua. Gua ambil dulu under. Kagak. Sebelum akhirnya dia disliding sama Asnawi, brother. Sama aja rupanya. Ya, Gitu. Clipper lagi-lagi Clipper itu ya. Jadi menurut gua akhirnya kayak ya ternyata Garnacho mediocre sih. Terus dilihat dari personalitinya yang sok-sok lu belum selevel Rashford, bahkan belum mencapai apa yang dicapai oleh Sancho, tapi lu udah sesongong mereka berdua. Iya. Ya udah makin gak kepake. Terus dibeli Chelsea awalnya kayak wah dapat wonderkid segala macem, lu makan tuh wonderkid. Karena bukan Garnacho aja loh yang kayak gitu. Siapa lagi? Semua pemain Argentina yang juara kayak gitu. Juara dunia 2022. Emilio nggak Martinez? juga. Enzo Fernandez. Ih, kasih tau dari Enzo Fernandez kayak mana? Kasih tau apa dia kan bukan Chelsea. Maksudnya tengil. Ini belum Kalau gua. Tengil, Oh, iya. Tengil ya, Ya Tengil. kalau Maksudnya- tengil semua pemain Argentina tengil. Oh, semua. kalau Iya, tengil iya, bukan cuma kan Garnacho aja loh. Iya. iya enggak. Kayak- Gue sih nggak apa-apa Tengil gitu. Tapi Maksudnya, bagus ya. tapi bisa kalau performa di lapangan kan ya, akhirnya yang membuktikan, maksudnya yang berbicara gitu kan. Sadil Ramdhani kemarin tengil nggak apa-apa. Siapa tuh? Siapa tuh? Sadil Ramdhani pemain timnas. Itu siapa? Sergio Romero tengil. Ya tapi kan secara permainan Bagus. oke. Nah, dia kebawa sama senior-seniornya. Hah? Garnacho. Enggak, di Garnacho- Argentina juga dia nggak Garnacho kepanggil. dia gue rasa nggak 2022 Duduk bukan panggil ikut sih, ya? duduk Ikut panggil. dia. Iya, cuman dia bukan ke bawah sama senior-seniornya. Dia emang aneh orang pemain Iya. Argentina Ngefans sama idolain CR. sama Ronaldo tuh aneh banget. Iya. Anjing lu ngapain? Itu aneh banget Messi sih. ya, Aneh bukan? sih, Iya. aneh sih. Ih, balik ke situ lagi gitu. Oh. Iya, Messi dan Ronaldo lagi nih. Ya karena perputarannya sampai saat ini masih di situ sih. Messi Ronaldo Iya, mah. iya, iya. Jadi salah Garnacho ngefans sama Ronaldo. Udah aneh, udah bukan Udah salah, aneh. Bukan udah salah, aneh aneh aja. aja Aneh. aneh. Garnacho fans Ronaldo tuh udah salah. Udah Udah aneh. aneh. Ada. Harusnya Garnacho fans Messi. Iya, Iya. Karena Messi adalah God. God. Enggak. Gak ada yang udah jawab. Nggak mau. Dia pemain yang bagus banget, iya, tapi sebagai God enggak. Karena lo Gue tim CR. MU dan Ronaldo Iya, adalah gue tim CR. iya, berkaitan ya. Ini kalau objektif sih Olise bisa jadi God. Enggak lah. Enggak, masih Gue jauh masih dia. masih Oh, masih Olise. megang Masih jauh. Mbappe atau Iya, kalau opsinya adalah Mbappe atau Haaland malah buat gue masih dia Heeh. berdua despite of Olise. Olise itu harus tumbuh dengan tipikal pemain seperti Xavi dan Iniesta, Der. Siapa yang Betul. akan Biar merasakan? bisa jago kayak Messi, Der. Betul. Ya berarti nggak akan ada yang pernah jago dong. Orang mereka udah Nggak ada pensiun. yang bisa lagi, Der. Kecuali ada tandem kayak gitu ya. Jadi kayak terbiasa main kayak gitu loh. Oh iya, iya benar. Nanti Chouameni. pemain berantem dia sama Valverde. Enggak, Iya. gua ngomong itu karena gua ngelihat dia di semifinal Liga Champions tuh kayak Oh. Iya, Ini- kalau Ya, Ini- ya pas lawan Inggris. Munchen itu kan Oh. gila banget itu. gila Siapa banget. sih? Olise. Olise Oh iya betul. waktu semifinal. Ya itu yang gue nonton gue pas lihat aja nih, kalau Liverpool bisa beli dia sih udah pertanyaan pengganti Salah udah selesai sih udah. Iya, Setuju, harusnya ya. setuju. Heeh. Setuju. Ya, Cuman harusnya. ya duitnya dari mana? Ya jual Isak lah. On cedera lama. Enggak, Isak Isak harganya udah turun Ya, separuh udah ya. kembali Oh, sih. Cuman, Udah turun separuh. udah gak cuma ada kita mobil. lihat aja ya kalau pemain muda habis Udah- cedera udah- biasanya kan. Enggak, tapi kayaknya sih musim kedua nanti Isak Jual kayak- second ya kayaknya. Tapi kalau dari lu, dari segi lu sebagai fans Liverpool, Isak atau Ekitike? tergantung situasinya. Ekitike gue. Oh, gue bukan fans Liverpool. Kalau Gue juga Ekitike lagi. Dia pemain yang fluid buat gue daripada iya, Isak. cuman tergantung situasi. Menurut gua Isak tetap finisher yang klinis lah gitu kan. Hmm. Cuman emang dia bukan tipe yang bisa ngebuka ruang Iya, atau iya. gimana. Ya dia Target man banget. Ya. terbiasa di Newcastle dan sebelumnya Sociedad juga bermain yang direct counter gitu kan. Hmm. Jadi mungkin tipenya seperti itu. Cuman kalau Ekitike itu menurut gue dia bisa cari ruang, bisa ngambil bola dari bawah segala macam. Jadi menurut gue tergantung situasi, tergantung permainan. Ya. Gitu. Kembali ke MU menurut gue musim depan seharusnya jadi challenge yang real challenge buat Michael Carrick.
Since akhirnya setelah sekian lama kembali ke Liga Champion dengan skuad utama yang bisa dikatakan belum ada yang cedera, jadi semuanya masih promising. Selama Carey kemarin sebagai caretaker sampai akhirnya diangkat jadi manajer, kemarin nggak mengalami badai cedera, semua pemainnya fit, jadi aman, makanya bisa langsung naik ke peringkat 3. Tapi di luar itu semua, menurut gua di musim depan jadi tantangan asli atau real challenge buat si Michael Carrick ya. Jadi kita lihat aja kira-kira MU di musim selanjutnya dia ada di posisi berapa. Cuman top 4 gue masih pede sih. Dengan catatan gak ada yang cedera ya. Top Kalau ada yang 4 cedera dari sih bawah, top 4 dari atas. dari atas, dari bawah udah di 2024 2025 Mas Bosen. Top 4 Eh, bawah 23, mungkin 24. Spurs. Masih. Oh, Spurs punya Tonali sama Matheus Fernandes ya. Ya, Oh iya. nggak, kalau Spurs sih gue ngeliat sekarang kuncinya di De Zerbi sih pelatihnya sih. Kalau Oh iya. Kemarin juga sebetulnya kalau gue nggak salah di 10 atau di 5 match terakhir De Zerbi tuh kayak gue di sini, gue akan bertahan buat Spurs, gue akan mengembalikan dia ke Premier League dan ternyata works gitu, dia bisa memegang omongannya. Jadi kita lihat aja kira-kira Spurs. Sekarang ke tetangganya dong. Tetangga siapa? Tetangganya Spurs. Oh, tetangganya Spurs. Oke, kita sekarang ngebahas tentang sengaja sebetulnya gue naruh Arsenal di belakang. Kenapa? Karena Arsenal kan musim lalu sebagai juaranya ya. Ya. Nah, tahun ini dengan semua pemain yang udah dibeli, yang gue tahu adalah Zolis. Oh, gimana? Zolis. Oh, sorry, ada Zio, enggak Zio ya. Enggak. Itu Kempau. Oh, itu ya kemarin ada Zolis yang datang ke Arsenal dengan mahar 40 juta euro kalau gue nggak salah, di sekitar segitu. Yes. Kira-kira dari permainan, dari squad yang ada, apakah Arsenal bisa back to back champion or at least di top 4 di musim depan atau seperti apa Chan menurut lo? Kalau menurut gue sebagai fans Arsenal ya. Jadi secara statistik dari musim lalu yang gue lihat gitu kan, Arsenal itu di sisi kanan itu cukup mumpuni ya, banyak peluang-peluang yang tercipta dari sisi kanan, sedangkan di kirinya itu kurang menonjol ya, kurang tajam. Makanya menurut gue Arsenal lagi membenahin itu, kayak Trossard yang mungkin faktor usianya yang udah nggak muda lagi. Berapa Dan sih dia umurnya? 29 kan? 30? 30 ya, 31 gitulah. Jadi Rambutnya udah putih sih ada emang. permajaan gitulah. Itu di chat. Oh, itu di chat. Jadi kayak salah satunya adalah Zolis. Yang mungkin Zolis kanan kan tapi kiri. Dan juga lagi deketin si ini Bruno Guimaraes, gue nggak tahu sih sampai. Dan jangan lupa katanya Arsenal mau memecahkan Premier League world record dengan mendatangkan Vinicius Junior. Emang ada? Iya, isunya. Memecahkan rekor. Iya. Emang lu nggak tahu? Gua nggak tahu dia. Gua nggak tahu dia akan memecahkan rekor, tapi ada isu memang akan membeli Vinicius. Ya pasti mungkin valuasinya pasti di atas Morgan Rogers atau Elliot Anderson pastilah. Iya. Ya sejauh ini yang paling mahal berarti siapa? Declan Rice. Declan Rice kan? 100 juta. Ya kalau 100 juta mahalan Morgan Rogers masih 18. Tapi kan kemampuannya belum tentu lebih bagus Morgan Rogers. Wow. Dang man. Tapi Zolis itu di Belgia bagus. Itu performanya bagus juga sih. 29 assist dan 22 gol. Oh iya. Tebal juga. Klub Brugge. Wow. Nah, jadi kalau ya jadi kan statistik yang gue ceritain tadi kayaknya memang sebelah kiri ini jadi PR Arsenal. Jadi maka ada penambahan lagi. Kemarin juga sempat mau beli Yildiz ya. Kinan Yildiz. Pokoknya di kiri semua sih isu-isu yang ada gitu. Garnacho? Ada Garnacho nggak masuk list kita, Mas. Rashford kan sempat masuk kan. Rashford masuk. Rashford sempat masuk. Iya betul. Morgan Rogers juga sempat masuk isu. Iya. Tapi ini akhirnya Vini. Kalau Vini kejadian mungkin dia bakal jadi starter ya. Pasti dong. Starter. Masa dia pelapisnya Zolis? Dan mungkin gue ngeliat kayak Martinelli mungkin dijadiin false nine gitu mungkin. Kayak di Brazil. Oh, kayak kemarin ya. Gol lawan Jepang kan dia jadi false nine. Ngapain ada Vlahovic apa? Gyökeres sama kayak Havertz kalau gitu caranya. Kita kan apakah Gyökeres sebagai pembelian yang gagal musim lalu? Bukan. Kita cuman butuh waktu beradaptasi. Oh gitu. Berapa musim kira-kira? 4. Udah tua Gyökeres itu aja. Satu musim cukup. Tapi secara pergerakan Gyökeres bagus loh. Maksudnya
Dia bisa Eksplosif ya? iya, dia bisa Iya. menekan back lawan dengan gestur-gesturnya. Dan dia juga pemantul yang bagus lah buat gua. Pemantul yang bagus Dia dan musim lalu nyetak 21 gol buat musim debut ya debut menurut iya gue bagus. oke lah. Maksudnya kadang orang nggak ngeliat dari sisi itunya kan. Gitu. Jadi ya mungkin over expectation sih kalau Gyökeres mah, karena kan di 2 musim sebelumnya kan di iya, Sporting Lisbon. kan Liga Portugal beda sama Liga Inggris. Woi. Emang beda, timnya juga beda. Iya, yang satu hijau, yang satu merah. Ya Selesai. kira-kira gitu. Jadi mungkin kalau dari gua menurut gua bakal ada penambahan di sisi kiri lagi. Di tengah juga ada kayak mungkin Bruno Guimaraes gua suka sih kalau ada dia gitu. Karena Arsenal terlalu lembut kadang. Setuju, Jadi setuju. butuh Bruno yang nyikat-nyikatin Setuju. gitu. Butuh pemain yang nakalnya lah gitu Iya, ya. Iya, nakal. bad guy-nya Kalau dulu gitu. zamannya Vieira gitu kan. Iya. Iya, heeh. butuh satu orang yang kayak gitu. Sekarang Zubimendi, Rice. Rapuh. Merino baik-baik aja anak orangnya. Merino baik banget Iya, orangnya. banget bocahnya. Anak komplek. Anak komplek. Sebenarnya yang Nggak terakhir miskin maksudnya. Bruno Guimaraes yang tuh. punya potensi kayak gitu kan Declan Rice kan yang masih Oh, iya. ada Iya, tapi Tapi tetap emang aja mukanya kayaknya. baby face banget sih. Heeh. anak komplek Iya, banget iya. Wah dia. jadi pemain yang apa lu Iya. gitu, menurut gua Declan Rice gak cocok. Kurang fight dia. Orang ngeliat dia tuh nggak takut gitu. Iya. Iya. Ya gitu. Odegaard Odegaard juga anak komplek dia. anak komplek ya. Odegaard Overrated buat gua ngototnya jujur. kalau di Pildun di Iya, Pildun Norway. ngotot main dia. sama Norway. Iya. Ya, dia kan di backingin Haaland curang. Iya, Iya. benar. Haaland, Sorloth tuh. Sorlot. Sama Orang mungkin butuh owner satu semua. back sih menurut gua. Satu back ya. Jadi Saliba dijual ke Madrid ya. Bukan itu. Saliba tetap pilihan utama. Gua ngeliat Mosquera kadang-kadang kurang stabil. Iya, Masih muda Jadi juga. iya kadang beberapa kali melakukan kesalahan di musim lalu gitu loh. Ya gitu loh, mungkin harus Ya tapi ditambal-tambal. kan gitu. manusia tempatnya salah, Chan. Hah? Manusia tempatnya Iya salah. betul. Tapi kita harus berevaluasi. Iya, benar, setuju. Gitu sih. Sama striker kayaknya Gila lu udah punya. Iya udah punya Gyökeres, punya kayak Havertz, punya Saka di kanan. Masih ada Gabjes kan. Iya masih ada Gabjes. Gabjes, Merino Gabjes. sebagai pemecah buntuan. Lu masih pengen striker? Gabjes dijual aja ganti Ismaili apa yang Senegal itu. Ismail Lesar. Iya. Nggak mau ngambil Nketiah lagi. Ya nggak usah. Balogun? Balogun Udah resmi dijual kan. Pemain Amerika nggak suka. respect Ican. Berarti kalau menurut lu dari segi skuad terkini gitu ya dari Arsenal, kalau misalnya in case dia nggak beli pemain lagi, kira-kira musim depan bisa menjadi pesaing buat sebagai juara Premier League lagi atau enggak, Chan? Atau at least di peringkat berapa menurut lo? Ya iya, menurut gua skuad juaranya udah ada, tinggal menambal-nambal lobang yang ada aja gitu. Berarti seharusnya back to back tuh masih possible buat lo. Kemungkinan juara masih ada gitu loh. Harusnya sih kalau menurut gue juga yang top 6 yang pelatihnya masih sama kan praktis tinggal Carrick dengan MU dengan Carrick dan Arsenal dengan Arteta kan. Unai. Unai tapi Unai kan nggak masuk top 6 sebetulnya. Ya tradisional top 6 lah gitu kan. Ya De Zerbi dengan Spurs berarti. De Zerbi dengan Spurs kan juga ya walaupun juga di beberapa match terakhir aja ya. Terakhir kan, maksudnya menjelang akhir musim. Harusnya yang lebih stabil menurut gue ya Arsenal ya. Arsenal sama MU mungkin ya. Enggak sih Arsenal sih, MU nggak usah lah. Tapi berarti Premier League bakal menarik dong ya. Semuanya harusnya karena seperti contohnya Chelsea lawan Fulham di match pertama adalah pertandingan pertemuan Derby antara Xabi Alonso ketemu dengan Arbeloa di Fulham. Dua-duanya mantan pelatih dari Real Madrid nih teman-teman. Anak London dia. Jadi kita lihat aja nih kira-kira Arbeloa sama si Xabi Alonso siapa yang paling bagus? Katanya yang menang ngelatih Madrid lagi. Mourinho-nya yang pindah ke tim yang kalah itu. Katanya gitu ya, bercanda-canda. Nah, tadi gue sedikit nyinggung tentang Real Madrid sebetulnya karena gue mau bridging ke kalau kita perhatiin dari segi ya banyak klub di Eropa yang beli pemain sana, beli pemain sana segala macam. Menurut gue yang bisa dikatakan masif gua keluar doang deh. Klub gua keluar doang. Belum beli keluar. Baru keluar doang. Belum itu beli. Juga pemain kunci. Iya, pemain kuncinya lagi. Sorry, gua revisi dikit. Ya. Sorry, maksud gua kecuali Atletik
Athletic Club de Bilbao. Ada satu tim yang gue rasa masif transfer nih. Siapa aja dibeli dari kemarin juga rumornya nggak banyak cas-cicus di awal tiba-tiba beli banyak pemain. Bukan salah satunya. Tim itu adalah Real Madrid. Itu gila sih Real Itu Madrid. gila banget ya. Gila. Maksud gue dari awal mungkin kalau kita bicara timeline yang pertama didatangin tuh Bernardo Silva ya. Kalau saya Dumfries, Dumfries sama Silva itu Konate. Iya kan. Dumfries, Konate, Silva tuh berbarengan tuh. Iya dia 3 itu tuh berbarengan terus habis itu 2 free ya? Nah, 2 free transfer kan? 2 free Konate transfer si Bernardo Silva sama free Konate. transfer, heeh. Iya kan. Terus beli Dumfries, gue lupa harganya berapa, lalu tiba-tiba beli Cucurella. Alhamdulillah. Habis itu dia terakhir beli Masih terakhir yang resmi udah itu ya. resmi Masih 4 itu Tapi secara yang rumor Diomande ada Diomande sama masih Rodri. iya udah masih di Irwigo. Siapa? Irwigo ya. Diomande. Kalau nggak salah udah agree personal terms antara Madrid dengan Diomande, cuman masih belum agree antar klubnya antar Madrid sama Leipzig soal apa? Soal harga transfernya ya. Oh. Gitu. Tapi ya tinggal nunggu waktu aja sih nih. Ya kayaknya sih kalau yang diincar Madrid udah fix udah harusnya 80% ke atas deal sih. Iya. Biasanya gitu ya. Dan ini jarang loh, menurut gue Madrid mau mengeluarkan uang kalau valuasi Leipzig ke Diomande itu sekitar 100 juta pound. Dan itu Madrid jarang loh mau ngeluarin duit sebanyak itu. Terakhir tuh berarti Mbappe juga gratis. Bellingham juga nggak sampai segitunya. Vini juga nggak sampai segitu. Ozil enggak. Eranya Ozil Ronaldo tuh masih di bawah 100 semua angkat terbesarnya. Oh iya. Ronaldo aja cuma 70 something kalau gua nggak salah. Ronaldo 90. Oh ya 90 betul, sorry. Berarti nih Galacticos berikutnya nih ya, bisa jadi ya. Mungkin. Tapi walaupun nggak segalacticos. Oh iya. Tapi menurut gua ini cukup bijak juga sih mereka. Maksudnya ada 2 free transfer dan nggak yang semua yang mega yang gila-gila itu, beli kayak Liverpool musim lalu ya. Masih ada Dumfries di situ yang harganya nggak selangit juga. Ada Cucurella 20 juta euro atau berapa gitu. Iya, cukup murah sih. Cucurella 50 ya? Iya. Pembelian emas sih menurut gue Cucurella tuh. Iya. Dengan harga segitu sebagai menurut gua salah satu back terbaik. Gitu. Iya, salah satu back kiri Biar terbaik. ada itunya. Enggak Cannya. Enggak gitu. Maksud gua kayak kan di musim lalu kan kelihatan banget ya bolongnya kanan dan kirinya si Madrid ya. Iya. Maksud gua di kanan Carvajal yang udah mulai tua, TAA yang nggak bisa bersinar, di kiri juga siapa sih gua lupa kirinya Madrid. Contrao. Bukan Contrao. Carreras sama Mendy. Oh ya sama Mendy yang ternyata juga nggak terlalu bersinar. Sekarang dia punya Cucurella sama punya Dumfries di kiri dan kanan yang menurut gua sih dengan strategi permainan Mourinho yang bisa kita kenal sebagai parkir bus dan kedua pemain kanan kiri ini dua-dua sama-sama cepat dan sama-sama rajin maju dan mundurnya, gua rasa bisa menjadi jawaban buat Madrid di musim selanjutnya sih buat kestabilan timnya. Kalau yang maksudnya kalau ngeliat sekarang lini serangnya Madrid aja itu kan berarti ada Mbappe, Vini, ada Rodrigo yang walaupun masih cedera sampai akhir tahun ini, ada Bellingham, ada Mas Tantuono juga itu. Tapi Mas Tantuono katanya mau dijual seingat gue. Dipinjamin. Dipinjamin ya. Terus ada Brahim Diaz juga. Nah, Brahim Diaz juga bagus kemarin di Maroko. Belum nanti kedatangan dengan si Yan Diomande. Ya kalau misalnya bener Mbappe, Vini sama Diomande depan tambah Bellingham ya. Overpower sih menurut gue. Harus jadi back salah satu. Mbappe kali. Enggak, menurut gua dengan tadi skenario 4 pemain di depan itu harus ada satu orang yang bisa ngontrol ego dari masing-masing 4 orang itu sih buat gua. Walaupun Diomande mungkin sebagai pemain baru dia cukup yang kayak Loki dan sebagainya. Itulah tugas Cucurella. Dengan tato De La Fuente-nya itu ya. Gua enggak lihat nih gua juara dunia. Ngeliat gue gondrong. Ya gue juga itu ngeliatnya sebenarnya kan akhirnya yang mungkin yang akan jadi kaptennya Madrid kan tetap Valverde ya. Setelah Carvajal cabut, Valverde ya sebenarnya
kepemimpinan di kamar ganti pasti diperlukan. ya. Makanya mungkin akhirnya yang diambil kayak Bernardo Silva atau mungkin nanti Rodri bisa masuk itu menurut gue bisa menjadi salah satu yang menjadi yang megang ruang ganti lah gitu kan. Soalnya kalau kejadian kayak tahun lalu lagi nih yang Mbappe sama ya Mbappe dan Mut-mutan sama Vini juga ya begitu gitu kan ya. kayaknya dibuang sih sama Mourinho Siapa? Vini. kalau mut-mutan, ada yang mut-mutan. Ya masalahnya eh era pemain era Mourinho ketika megang Madrid dan Sekarang sekarang itu beda ya. beda. Beda lah. Gue juga nggak yakin kalau pemain sekarang Genset dikerasin ya, gitu tuh genset ya Bapak. sekarang. Beda. Beda kayaknya sih. Dulu kayak CR aja bisa dicadangin gitu dari eranya Mourinho zaman dulu. Iya, ya. iya. Beckham gitu. Dulu kan serem-serem aja pemainnya. Raul ya cadangan ya. Iya, Raul aja dicadangin kan. Casillas saja dibuang. Nggak dibuat upacara perpisahan. Iya. Makanya menurut gue sih ya ini menjadi pembuktiannya Mourinho sih sebenarnya. Apakah dia masih punya taji seperti dulu gitu kan, emang pelatih yang Special Juara ya. special one gitu kan, atau ya emang mungkin masanya dia udah lewat. Ya. Maksudnya kalau kasih dengan amunisi seperti ini sih Berarti secara nggak langsung nanti musim depan dia berhadapan dengan siapa pelatih Barca? Hansi Flick. Hansi Flick nih. Iya. Secara duel dengan Barcelona gimana nih? Kalau gue sih bisa menjadi menarik ya, maksudnya kalau Barcelona yang main dengan high defensive line gitu kan, terus kemudian Mourinho yang harusnya kalau ngeliat Mourinho siapa namanya? Sorry, si Barkanya high defensive line, si Mourinho parkir bus. Siapa yang nyerang aja? Siapa yang maju? Ya kan kalau high defensive line kan tinggi kan tinggi nyerang kan. Cuman kan Kayak, kalau ngelihat kemungkinan komposisi Madrid sekarang, kalau Mourinho main direct counter yang cepat sih harusnya bisa menjadi antitesisnya Barca gitu kan. Mengatasi position ball-nya Barca ya. Iya. Ya pun kalau akhirnya Madrid main counter attack, jangan lupa Barca punya pemain kayak Koundé, Laporte belum. Kasihan banget. Udah cuma satu-satunya keluar pindah ke Barca lagi. Soalnya ini kasihan banget. Soalnya ini dua filosofi yang berbeda tapi sama-sama menarik. Kalau Barca kan filosofinya megang bola terus supaya lawan nggak bisa kontrol permainan, nyetak gol gitu kan. Selama kita megang bola, lawan nggak akan punya kesempatan buat gol ya. Kalau Mourinho kan nggak usah megang bola banyak-banyak, karena kalau lu megang bola banyak-banyak, lu akan sering melakukan kesalahan. Ya, nah, benar. Jadi dia biasanya emang mainnya direct counter menunggu ya. Makanya dia beli Cucurella sama Bernardo mungkin ya. Bernardo buat ngebut long pass sama Dumfries di kanan. Sama Dumfries ya. Ya masih ada tren juga kan, kalau main kalau umpan diagonal juga menurut gua masih oke. Bernardo Silva itu defense-nya bagus loh. Ya ngekat bola gitu. Baca permainannya bagus dia. Jadi menurut gua ya gue nggak pernah suka Real Madrid dan gue nggak pernah suka Mourinho. Cuman personal kali sama Liverpool. Personal juga. Kali. Gara-gara tren kali. Gara-gara salah kali tangannya potek sama Sergio Ramos. Yang dipiting gitu. Personal kali lu. Cuman menurut gue Madrid musim depan sih atau musim ini bakal jadi Madrid yang menakutkan sih. Serem sih ya. Punya potensi menjadi Madrid yang menakutkan. Bakal jadi lawan yang tangguh buat Arsenal di Liga Champions. Deng. Tapi terkait dengan pemain-pemainnya Madrid dengan free kicknya Rice itu ya. Tapi maksud gue dengan banyaknya pemain Madrid yang bisa dikatakan mega bintang atau bintang, kira-kira ada potensi beberapa pemain ini tergeser gak teman-teman? Kayak maksud gue yang gue katakan sekarang contohnya kayak Vinicius aja ada rumor pengen ke Arsenal. Tchouaméni waktu itu sempat ada rumor pengen ke MU dan sebagainya. Maksud gue kayak Arda Güler yang musim lalu nggak kepake sama Xabi Alonso bahkan Arbeloa, tapi kayak kira-kira tetap ada pemain yang kiranya bakal kegeser gak sih posisinya dari Madrid tuh? Pasti. Kayaknya sih ya kayak tadi kan Mas Antuono juga kemungkinan akan di loan kan. Kalau pertanyaan gue sih yang lebih ke Brahim Diaz sama Arda Güler kan. Itu
sebenarnya kan dua-duanya Brahim pemain Brahim bagus. Diaz. Brahim Diaz Brahim sama Diaz. Arda Güler. Karena Arda Güler juga kemarin ternyata di Turki nggak bisa menunjukkan performanya secara Tapi gue maksimal. suka Iya. Arda Güler. Iya, Iya, cuman gue emang juga kemarin suka. Turki juga jelek-jelek aja semuanya. Boleh Iya. aja ya Heeh. kalau ke Arsenal sih. Valverde juga. Valverde for your Kalau- information dia fans Arsenal loh. Semuanya juga fans Arsenal. CR juga katanya ada rencana mau ke Arsenal, asal lu tahu, sebelum comeback ke MU. Valverde itu pernah udah ke Arsenal. Oh, Tinggal ngapain? permitnya Ketinggalan aja. kali ada barang yang Karena dia ketinggalan. kan di Inggris tuh susah kan. Ya. Oh. Permit work dari luar Inggris gitu loh. Ya sebenarnya kan ada rumor juga antara siapa Tchouaméni ini terus Valverde akan dilepas kan karena Kamavinga mungkin. Karena Kamavinga. berantem ya. tiga, antara tiga itu ada yang harus dilepas, cuman gue nggak tahu. Cuman kalau Valverde kayaknya sayang banget kalau dilepas, soalnya Iya. komplit Bagus banget dia, itu. Ya, dia Maksudnya, salah satu pemain komplit. Boleh sih dia. ya Dan dia kalau lepas. dilepas sih Liverpool juga pasti nerima. Arsenal juga mau tuh. Dan dia kapten juga, maksud gua. Sekarang kalau posisi sekarang dia kapten kan. Iya. Setelah Carvajal nggak ada, Carvajal keluar. Bisa tandem yang bagus sama Rice itu Valverde. Masih loh. Masih loh dia loh. Pasti. Main bener, Pak. Hah? Masih loh dia loh. Iya. Tapi kalau ngelihat Mourinho, tren aman menurut gua. Karena back Harusnya. Ya, karena dia defense. umpan-umpan. Oh, Iya, iya. dia salah bola satu panjang, pemain iya. kesukaannya Mourinho sih. Iya. Gaya permainan Mourinho banget tuh THA sebetulnya. Yes. Walaupun dia agak malas balik ya. Agak. Iya, kalau dia di depan tuh mendek dia. Iya. Berarti yang pemain typical possession nih kayak Arda Güler nih ya. Iya. Yang bakal dibuang kayaknya ya. Itu benar. Dia kan Setuju gua. suka ngendelin bola ya. Benar. Siapa lagi? Diaz. Diaz juga. Hmm. Diaz juga. Valverde cukup Harusnya Valverde komplit pasti. sih. Heeh. Iya enggak ya dia passing Heeh. cepet gitu ya, ngalir ya. Dan kalau buat permainan directnya si Mourinho harusnya masih cocok sih. Si Valverde. Heeh. Valverde. Ya udah Arda Güler aja enggak apa-apa. Masih loh. Kamavinga? Mau Kamavinga? Tapi agak rancu kalau dia mau beli Olise kan. Iya, kayak ya akhirnya sebagai pelapis make sense. Tapi kita jadi nggak tahu kira-kira yang bakal jadi first time lagi apa namanya First pemain team. krusialnya itu siapa gitu Iya, first iya. teamnya. Itu sih yang gue kayak Sekarang di kanannya siapa? karena Tumaini pemainnya jadi. Sekarang kanannya Kanan. berarti kalau Diomande jadi masuk ya Diomande akan di kanan. Iya, kan. sekarang kan Rodrigo. Rodrigo kan masih cedera Cadangan kan. kan? Iya. Yang Ya. kanannya sekarang siapa sih? Güler. Kemarin Oh, sempat Güler di ya kan. kanan ya. Güler atau Brahim Diaz ganti-gantian Oh di iya kanan. betul. Wing ya. Heeh. Sebenarnya kan Güler itu nomor 8 ya. Nomor 8. Nomor 8 ya 8 atau 10 lah. Kalau Iya. Diaz kan kebanyakan sebenarnya nomor 10 sebenarnya kan. Ya, jadi kurang lebih dari summary-nya pendapat kita menurut kami sih Real Madrid seharusnya di musim depan, gua nggak tahu lu sepakat apa enggak teman-teman, cuman gua ngeliatnya seharusnya musim depan mereka Madrid bisa jadi calon juara sih. Ya. Jadi salah satu calon kompetitor buat juara ya. Kalau Liga Spanyol sih harusnya iya ya. Ya, we'll see. Maksudnya ya Tiap Barca tahun dan nggak Madrid sih? masih Tiap itu. tahun nggak sih mereka Heeh. kayak gitu? Enggak, maksud gua kalau kayak musim lalu kan akhirnya kepentok gara-gara nggak cocok sama Arbeloa lah, nggak cocok. Iya banyak masalah internalnya Iya. kan. Tapi jangan lupa ada Atletico juga di sini. Bilbao. Masih ya. Madrid. gua jujur Udahlah. Jadi gimana peluang Athletic Bilbao terhadap Real Madrid yang kayak gini, Der? gua udah hilang harapan semenjak Laporte ini diisukan ke Barca. Unai Simone nggak sekalian Barca. Oh, dia salah satu. Udah ini ada setia dia. Juan Garcia harusnya aman lah. Iya. Tapi kalau emang mau digembosi sekalian aja. Digembosi sekalian. Jangan tanggung-tanggung. Ya, kita lihat ya gimana performanya Real Madrid di musim depan dan kita lihat apakah pemain-pemain incerannya seperti Diomande, seperti Olise sama si satu lagi siapa namanya gue lupa Rodri, apakah dia akan sepakat bergabung ke Real Madrid apa enggak. Kurang lebih itu aja teman-teman dari kita. Terima kasih telah menonton, terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa buat di-subscribe di channel YouTube kita di 4 Back Football Podcast. Jangan lupa di komen, like, subscribe, dipencet juga hype-nya. Dan jangan Sebarkan lupa ke teman-teman kalian. Sebarkan ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa ikutin sosial media kita di Instagram dan TikTok di 4back.football. Jangan sampai ketinggalan beritanya. Dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai ketemu teman-teman. Selamat malam. Dadah. Vamos. Vamos.